Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will present about the syllabus, and we are the group 1 of CMD. The member of group 1 is Agnesia Zelika. Hello Agnesia Zelika. Hai. And then the second is Tias Aulia Salsabila, or me. And then the third is Muhammad Riki Fahreza. Hello Reza. And then the last is Feni Violeta. Hello Feni. Okay, next slide. Okay, the first slide is about definition of syllabus. Syllabus is a learning plan for a particular subject that includes several competencies. The syllabus is a syllabus for English subject for grade 7 at junior high school for semester 2. The curriculum in the syllabus is the 2013 revised curriculum. Next. Okay, the next slide is about syllabus component. The component of syllabus, there are subject identity, main competencies, basic competencies, main material, and learning material. Next. The first of competencies is subject identity. In the subject identity section, it is necessary to clearly write the name of the subject, level of school, class, and semester. With this information, the teacher will get clarity about the level of prerequisite knowledge, initial knowledge, and characteristic of the student who will be given the lesson. Di sini ada satuan pendidikan atau nama sekolah dengan menyebutkan nama sekolah dari mana, lalu ada mata pembelajaran atau subjek, yaitu di sini kami menggunakan subjek bahasa Inggris. Terus ada kelas atau semester. Di silabusnya kami menggunakan kelas 7 pada semester 2, dan yang terakhir adalah main competencies atau kompetensi inti. Next. Okay, the second of components is main competencies. Main competencies is the translation or operationalization of SKL in the form of qualities that must be processed by those who have completed education at a certain educational unit or a certain level of education. A description of the main competencies, which are grouped into aspects of religion, attitude, knowledge, and skill. And in the skill are affective, cognitive, and psychomotoric that must be learned by students for all school level, class, and subject. Core competencies must describe a balanced quality between the achievement of hard skill and soft skill. Di silabus ini ada 4 kompetensi inti, yaitu yang pertama tentang religious atau agama, yaitu di sini menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dan yang kedua tentang attitude atau perilaku, di sini adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli dalam toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Dan yang ketiga tentang knowledge atau pengetahuan. Di sini yaitu memahami pengetahuan termasuk pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak di mata. Dan yang terakhir adalah skills atau keterampilan, yaitu mencoba mengolah, menyaji dalam rangka konkret, yaitu dengan menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan dalam ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Okay, the next competencies will be presenting by Fanny. Okay, thank you, Dias. The next slide is basic competencies. Basic competencies is a number of ability that subject must master in certain subject as a reference for compiling competencies indicator. Yeah. The first is Capture 5. Time allocation is 20 GP for 10 meeting. There are 3.5, yaitu untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam kebahasaan be dan adjektif. And the next is 4.5, yaitu untuk menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis dengan kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. And the next is Capture 6. Time allocation is 20 GP for 10 meeting. There are 3.6, yaitu untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam kalimat deklaratif, interrogatif, dan simple present tense. And the next is 4.6, yaitu untuk menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulisan yang sangat sederhana. And the next is Capture 7. Time allocation is 28 GP for 14 meeting. There are 3.7, yaitu untuk membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. And the next is 4.7, yaitu untuk tes deskriptif. 4.7.1, yaitu untuk menangkap makna secara konstekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan deskriptif. And the next is 4.7.2, yaitu untuk menyusun tes deskriptif dengan benar secara konteks. And the next is Capture 8, yaitu time allocation 4 GP for 2 meeting. There are 3.8, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam unsur kebahasaan passive voice. And the next is 4.8, yaitu menyusun teks interaksi transaksional dan lisan untuk kebahasaan passive voice. And the next slide will be present by Agnesia. Okay. Mind material. Mind material is identifying mind or learning material. Identifying the mind material or learning that supports the achievement of kompetensi dasar. Mind material contains relevant facts, concepts, principles, and procedures, and is written in the form of items in accordance with the formulation of competency achievement indicators. And in this slide is chapter 5. Allocation time is 20 GP or 10 meetings. Di sini materi pokok dan materi pembelajaran yang pertama ada fungsi sosial, yaitu mendeskripsikan, mengidentifikasi, mengkritisi, dan memberikan penilaian. Yang kedua yaitu struktur teks yang isinya menilai dan menanggapi.
Yang ketiga yaitu unsur kebahasaan, ada pernyataan dan pertanyaan, ada kosakata terkait dengan ciri fisik, dan ada ucapan, tekanan kata, intonasi, dan ejaan. Yang terakhir yaitu ada topik yang isinya sifat dan keadaan orang, binatang, benda, atau yang lainnya. And the next slide is Chapter 6. Allocation time is 20 GP or 10 meetings. Di sini ada satu fungsi sosial yaitu mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan mengkritisi. Yang kedua ada struktur teks yaitu memulai dan menanggapi. Yang ketiga yaitu unsur kebahasaan, ada pernyataan dan pertanyaan, kalimat deklaratif, positif dan negatif dalam simple present tense. Kemudian ada kalimat interrogatif, yes or no question. Kemudian ada ucapan, tekanan kata, intonasi, dan ejaan. Dan yang terakhir yaitu topik yang isinya tingkah laku, tindakan, fungsi orang, binatang, benda, dan yang lainnya. And then the next slide is Chapter 7. Allocation time-nya 28 GB or 14 meetings. Di sini fungsi sosialnya ada mendeskripsikan dan ada kalimat deklarasi, positif dan negatif, kemudian ada nomina, singular and plural, dan yang kemudian ada ucapan dan tekanan kata. Yang ketiga yaitu topik yang berisi orang, binatang, atau benda yang terdapat di rumah. And then the next slide is Chapter 8. Allocation time is 4 GB or 2 meetings. Yang pertama ada fungsi sosialnya, mendeskripsikan dan memaparkan secara objektif. Yang kedua itu ada struktur teks, memulai dan menanggapi. Yang ketiga itu unsur kebahasaan, ada kalimat deklaratif dan interrogatif dalam passive voice. Yang kedua adalah preposisi by, kemudian nama nomina singular and plural, dan ucapan, tekanan kata, intonasi, dan ejaan. Yang terakhir yaitu topik yang berisi hasil kerajinan, makanan, dan sebagainya yang dikenal dan yang didapat menumbuhkan perilaku. And then the next slide will be present by Reza. Okay, thank you, Agnes. Now, in the slide learning material. Sebelumnya, materi ini sangat dibutuhkan adanya aktivitas, karena tanpa adanya aktivitas ini, proses belajar itu tidak akan berjalan baik. Seperti itu. Nah, pengertian learning material ini bersifat fisik maupun mental. Nah, dalam proses pembelajaran ini, kedua aktivitas tadi, fisik dan mental, harus saling berkaitan. Oke, langsung. Chapter 5, allocation time 20 GB or 10 meeting. Nah, di chapter 5 ini, guru dan siswa melakukan pembelajaran dengan online yang melalui beberapa aplikasi, salah satunya Zoom atau Google Meet, dan guru akan memberikan link untuk melakukan pembelajaran konferensi online. Oke, di kolom kegiatan pembelajaran ada 6 poin. Yang pertama, menyimak
student menirukan guru, menanyakan dan menyebutkan sifat orang dan binatang yang terdapat di sekitar kita. Kedua, mencermati beberapa teks pendek yang mendeskripsikan sifat orang, benda, binatang yang ada di sekitar kita juga. Ketiga, bertanya jawab tentang sifat beberapa benda di dalam sekitarnya. Keempat, membaca beberapa teks pendek tentang sifat orang, benda, binatang di sekitar kita. Dan kelima, bertanya jawab tentang sifat orang, benda yang terkenal. Dan terakhir, melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya. Jadi di kegiatan pembelajaran ini, siswa menulis atau menyimak atau memperhatikan sifat dari orang, benda, ataupun binatang yang ada di sekitar kita, lalu dideskripsikan atau ditulis di buku dengan cerita pendek, dan kemudian sesi di selanjutnya bertanya jawab kepada guru atau siswa lainnya. Oke, next. And chapter 6, allocation time 20 GP or 10 meeting. Di chapter 6 ini sama di kegiatan pembelajaran chapter 5, yaitu masih materi pembelajaran online melalui via Zoom atau Google Meet. Next. Chapter 7, 28 GP or 14 meeting. Di chapter 7 ini, materi pembelajarannya itu face to face. Berbeda dengan chapter 5 dan 6. Yang tadinya itu online, sekarang sudah face to face. Di kegiatan pembelajaran ini ada 7 poin. Dan yang pertama, membaca beberapa teks deskriptif tentang sekolah, termasuk benda atau binatang yang ada di sekitarnya. Bertanya tentang informasi yang terkait di dalam teks tersebut. 3, menggunakan alat analisis, tabel atau bagian mind map untuk mempelajari sistematika. Yang keempat, mengamati suatu benda, binatang yang sangat dikenal untuk mengumpulkan data sifat perilaku, jumlah sifat perilaku. Keempat, dalam kelompok, membuat proyek kecil dengan panduan mind map, membuat teks deskripsi tentang kota atau desa. Yang kelima, menempelkan teks di dinding kelas dan bertanya jawab dengan pembaca, di antaranya siswa atau guru yang sedang membacanya. Yang terakhir, melakukan refleksi tentang proses dan hasil pembelajaran. Jadi di chapter 7 ini, siswa mengamati benda atau binatang yang ada di sekolah, dan kemudian membuat atau bertanya tentang informasi yang ada di sekitarnya, itu di sekolah, ruang lingkupnya. Lalu siswa menggunakan alat analisis, yaitu berupa mind map atau tabel, dan mengamati benda-benda atau binatang yang ada di sekitar lingkungan sekolah tadi, dan membuat kelompok untuk mendeskripsikan tentang tadi, yaitu benda atau binatang yang ada di sekolah, lalu dituliskan dan ditempelkan di bagian tabel untuk bertanya di lingkungan sekolah atau menanyakan kepada siswa yang lain, dan melakukan refleksi proses atau mengevaluasi proses belajarnya. Next. Last, chapter 8, allocation time for GP or 2 meeting. Di chapter 8 ini,
sama seperti di chapter 7 tentang mengamati benda atau binatang yang ada di sekolah, membuat deskripsi dan ditempelkan di tabel atau mind map tadi, dan siswa atau guru saling bertanya jawab. Ya, seperti itu. Nggak kedengaran suaranya, Des. Okay, that's all our presentation today. Thank you for your attention. Have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.